Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini setelah ular monster raksasa itu telah tewas, wajah Ling Qingzu masih dingin dan acuh tak acuh. Dia segera mencuci pedang panjang yang berdarah itu di kolam surgawi kemurnian tertinggi. Jelas dia melakukan hal ini karena dia tidak mau berbicara dengan Lindong untuk saat ini. Masalah 5 tahun yang lalu tidak diragukan lagi telah mengacaukan pikiran mereka. Melihat tingkahnya, Lindong hanya tersenyum masam. Dia segera berjalan dari belakang, setelah itu dia duduk di samping Ling Qingzu. Memiringkan kepalanya, dia memperhatikan sisi wajah Ling Qingzu yang mempesona. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, "Apakah kau masih ingat kata-kata yang aku ucapkan 5 tahun lalu?" Ucap Lindong. "Aku sudah lupa," jawab Ling Qingzu dengan acuh tak acuh. "Aku tahu tentang kesenjangan antara kau dan aku di masa lalu. Karena itu, aku berjuang dengan sekuat tenaga. Setelah kau pergi saat itu, aku juga meninggalkan kota Yan sendirian. Kemudian aku mengasah dan melatih diriku di dunia luar. Saat itu aku hanya punya 5 tujuan untuk membunuh Lilang Tian dan berdiri di hadapanmu lagi." Ucap Lindong. "Aku tidak mencoba menyombongkan dirimu. Semua yang ingin aku sampaikan adalah bahwa penilaianmu terhadapku pada akhirnya salah. Aku telah mencapai apa yang kau anggap tidak mungkin." Jari halus Ling Qingzu menelusuri pedang panjang itu. Segera setelah itu dia menoleh dan memperhatikan Lindong yang tersenyum. Setelah lama terdiam, dia akhirnya berbicara dengan lembut. "Kau telah berjuang selama 5 tahun karena kata-kata itu. Kau harus menyadari bahwa ada banyak kemungkinan kau gagal dalam perjalanan itu. Dan tidak akan ada kesempatan bagimu untuk mengulangi semuanya jika itu terjadi," ucap Ling Qingzu. "Tapi pada akhirnya aku berhasil kan?" jawab Lindong merenggangkan pinggangnya. Dia telah menjelajahi perjalanan yang panjang untuk sampai di hadapan Ling Qingzu saat ini. "Saat itu, aku mengatakan bahwa kau pasti akan menjadi wanitaku," ucap Lindong tersenyum. Mendengar hal ini, Ling Qingzu menatapnya. Suaranya dingin saat dia berbicara. "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu?" Lindong tidak mengatakan apa-apa. Saat ini dia hanya menatap Ling Qingzu. Mata itu jelas tanpa rasa takut. "Yang terbaik bagimu adalah tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Jika kata-kata ini sampai ke telinga guruku, dia pasti akan membunuhmu bahkan jika kau adalah murid Sekte Dao," ucap Ling Qingzu. Lindong mengerutkan keningnya. Setiap master sekte dari istana kemurnian tertinggi 9 surga harus melatih dao hati mereka. Hati harus sejernih cermin, dan tidak ada setitik debu pun yang bisa ditoleransi. Mengingat karakternya, jika guruku tahu tentang kita, dia pasti akan turun tangan dan membantuku menghilangkan ketidaksempurnaan di hatiku. Ling Qingzu memperhatikan Lindong dan berkata lagi, "Kau adalah setitik debu ketidaksempurnaan di hatiku." Dao dari hati itu heterodoksi. Lindong merajut alisnya erat-erat. Segera dia menatap Ling Qingzu dan berkata, "Menurut pendapatmu, bagaimana ketidaksempurnaan di hatimu ini harus dihilangkan?" Ling Qingzu jelas terkejut dengan pertanyaan dari Lindong. Awalnya dia berpikir bahwa tidak perlu memikirkan jawabannya. Pada saat ini bagaimanapun dia mengalami kesulitan berbicara di bawah tatapan Lindong. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah kata-katamu ini adalah upaya untuk membuatku mundur. Namun tekadku tidak akan pernah berubah. Jika gurumu ingin menghentikanku, aku akan menunggu sampai aku lebih kuat dari gurumu, sebelum langsung merebutmu dari tangan istana kemurnian tertinggi 9 surga." Ucap Lindong memperhatikan Ling Qingzu yang telah memberikan jawaban yang tidak pasti.
Senyuman muncul di wajahnya saat dia menyeringai saat menyatakannya. Pada saat ini Ling Qingzu merasa tidak bisa tertawa atau menangis menghadapi kata-kata Lindong. Bahkan Master Sekte dari Sekte Daomo Ying Xuanzi harus sopan kepada guruku ketika dia melihatnya. Kau harus berhenti menetapkan tujuan acak, ucap Ling Qingzu sambil menggelengkan kepalanya. Lindong tersenyum dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Terima kasih atas apa yang kau lakukan di dasar kolam sebelumnya, ucap Ling Qingzu diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat Lindong yang terdiam. Mendengar ini, Lindong mengangguk. Kerangka itu seharusnya memiliki hubungan dengan istana kemurnian tertinggi 9 surgaku. Aku menerima panggilan darinya setelah memasuki kolam. Namun aku tidak berharap itu benar-benar dimaksudkan untuk merenggut kekuatan hidupku, ucap Ling Qingzu menyatukan alisnya saat dia menjelaskan. Hubungan? Lindong terkejut. Keberadaan kerangka itu jelas jauh lebih tua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Oleh karena itu, kemungkinan tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Dari kelihatannya, itu mungkin beberapa hubungan dalam seni bela diri atau seni rahasia. Tidak heran lambang roh itu masuk ke tubuhmu. Ling Qingzu mengangguk. Dia bisa merasakan penambahan lambang roh agung di dalam tubuhnya. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan baginya. Sepertinya kolam surgawi kemurnian tertinggi ini akan kehilangan kekuatannya di masa depan, ucap Lindong menatap kolam surgawi kemurnian tertinggi dengan sedikit penyesalan. Warna pelangi di dalamnya berangsur-angsur memudar. Alasan kolam surgawi kemurnian tertinggi ini muncul di daerah iblis unik, jelas karena perlindungan kerangka kuno. Sekarang kerangka itu telah berubah menjadi debu. Tempat ini kemungkinan akan sekali lagi terkikis oleh ki iblis di masa depan. Ling Qingzu mengangguk. Segera setelah itu dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Dia sudah mencapai tujuannya untuk perjalanan ini. Jelas tidak ada gunanya bagi mereka untuk tetap di tempat ini. Lindong tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Namun ketika Ling Qingzu baru saja menggerakkan tubuhnya, dia tiba-tiba terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cahaya kemasan keluar dari ruang di depannya. Akhirnya itu masuk ke tangannya. Ini adalah pesan Yuan Spirit dari istana kemurnian tertinggi 9 surga kami. Apa yang terjadi? Ucap Ling Qingzu. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada orang-orangmu? Ucap Lindong bertanya dengan terkejut ketika dia melihat ini. Tidak. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Matanya yang jernih menatap Lindong setelah ragu-ragu sebentar dia berkata, sepertinya Yuan Chang dan yang lainnya telah menyerang murid-murid Sekte Dao. Ketika kata-kata Ling Qingzu terdengar, dia bisa melihat senyum di wajah Lindong menghilang sedikit demi sedikit. Sebelum kesuraman yang menakutkan perlahan muncul. Pada saat yang sama, keinginan membunuh yang sangat dingin juga melonjak. Apa yang terjadi? Lindong bertanya dengan suara yang rendah. Sepertinya murid gerbang Yuan dan Sekte Dao bertemu 2 hari yang lalu. Mereka berakhir dalam perselisihan karena beberapa gesekan. Setelah itu, Yuan Chang dan yang lainnya menyerang. Setelah kedua belah pihak bertukar pukulan, para murid Sekte Dao telah maju menuju area formasi teleportasi sementara gerbang Yuan mengejar. Sepertinya yang terakhir tidak bisa lagi mengendalikan diri. Ucap Ling Qingzu. Apakah murid Sekte Daoku menderita luka atau kematian? Mata Lindong gelap dan dingin saat dia bertanya. Chen Gui membantu murid Sekte Dao. Dia untuk sementara menghentikan Yuan Chang dan menanggung banyak tekanan. Namun dikabarkan bahwa beberapa cedera dan kematian telah terjadi. Ucap Ling Qingzu ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya dia tidak menyembunyikan apapun. Segera aura brutal dan jahat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Lindong ketika kata-kata itu terdengar. Ekspresinya juga menjadi sangat buas. Tampaknya dia bisa mendengar tangisan menyedihkan sebelum murid-murid Sekte Dao itu meninggal. Serta tawa arogan yang sombong dari murid-murid gerbang Yuan. Sampah itu. Tubuh Lindong gemetar sedikit. Ekspresinya sangat ganas. Dia tahu bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat.
Tetapi dia tidak menyangka bahwa gerbang Yuan akan sangat tidak sabar dan memulai serangan mereka pada saat seperti ini. Saat ini para murid gerbang Yuan dan Sekte Dao telah terus bertarung selama beberapa hari. Haruskah kita segera bergegas ke area formasi teleportasi? Ucap Ling Qingzu bertanya dengan lembut. Lindong mengangguk. Dia saat ini tidak mengetahui jumlah pasti murid Sekte Dao yang mati dan terluka. Namun yang dia tahu bahwa jika sesuatu kecelakaan terjadi pada King Tan, Ying Huan dan beberapa orang lainnya, dia pasti akan membantai para murid gerbang Yuan. Dan tidak ada satupun yang akan tersisa. Pada saat ini aura haus darah brutal menyebar dari tubuh Lindong. Kebrutalan itu bahkan lebih besar dari iblis di daerah iblis unik. Berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk mencapai formasi teleportasi dari sini? Ucap Lindong bertanya dengan suara yang suram. 5 hari, tetapi jika kita bergegas dengan kecepatan penuh, kita seharusnya bisa mengejar mereka dalam 3 hari. Ucap Ling Qingzu berpikir sejenak sebelum menjawab. Ayo pergi. Tubuh Lindong bergetar sedikit saat sayap naga hijau memanjang dari punggungnya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia mengepakkan sayapnya dan bergegas ke formasi teleportasi. Ling Qingzu juga mengikuti di belakangnya. Pada saat ini 2 sinar cahaya terang melintas di langit yang gelap dengan kecepatan yang mengerikan. Dan setelah beberapa hari Ling Qingzu mulai berkata, Lindong, kita akan mencapai area formasi teleportasi. Ya, ucap Lindong mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika itu di masa lalu, dia bahkan mungkin sedikit menggoda Ling Qingzu. Namun dia tidak punya mood untuk melakukannya sekarang. Ling Qingzu juga memahami keadaan Lindong saat ini. Karena itu dia merenung sejenak sebelum berbicara. Aku tahu bahwa pertarungan antara kau dan para murid gerbang Yuan tidak dapat dihindari. Namun kau harus berhati-hati terhadap Yuan Chang. Ucap Ling Qingzu. Oh, mata Lindong bergerak. Dia mengerutkan kening dan menatap Ling Qingzu sebelum berkata, dia seharusnya berada di tahap kehidupan mendalam awal, bukan? Dalam kompetisi sekte besar saat ini, kemungkinan hanya ada 3 orang di antara generasi muda yang benar-benar mencapai tahap awal kehidupan yang mendalam. Mereka adalah Yuan Chang, Ling Qingzu, dan Chen Gui. Seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal memang sangat sulit untuk dihadapi. Namun ketika saatnya tiba bagi mereka untuk bertukar pukulan, Lindong akan membuatnya membayar harga yang tidak akan pernah bisa dia bayangkan. Kekuatan Yuan Chang memang pada tahap awal kehidupan mendalam. Namun untuk menjadi pemimpin dari 3 raja kecil, dia juga memiliki banyak trik. Bahkan aku merasa sedikit bahaya saat menghadapinya. Oleh karena itu, dia jelas tidak mudah dihadapi. Seperti yang terlihat di permukaan, kau harus berhati-hati ketika kau akhirnya bertukar pukulan dengannya. Ucap Ling Qingzu bergumam. Mata Lindong mengeras. Kekuatan Ling Qingzu mirip dengan Yuan Chang. Namun yang terakhir mampu menyebabkan dia merasakan bahaya. Sepertinya Yuan Chang ini tidak sesederhana itu. Terima kasih banyak. Ucap Lindong. Jika kau tidak menemaniku untuk menemukan kolam surgawi kemurnian tertinggi, gerbang Yuan kemungkinan besar tidak akan menyerang saat ini. Mata Ling Qingzu memiliki beberapa permintaan maaf yang melintas di matanya. Alasan mengapa mereka mengejar dengan cara ini, kemungkinan karena mereka berencana memaksaku keluar. Hahaha, sepertinya Yuan Chang sudah sangat membenciku. Baiklah, karena dia sangat ingin memaksaku untuk menunjukkan diriku, aku dengan senang hati akan menemani mereka semua kali ini. Sebuah kebiadaban haus darah naik ke bibir Lindong. Jejak kegilaan samar-samar hadir. Scene berganti di tempat Sekte Dao. Pada saat ini medan yang berantakan dan berbatu itu sudah dipenuhi dengan lautan manusia. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke belakang saat suara angin kencang muncul dari segala arah. Segera setelah itu ratusan orang yang diselimuti aura berdarah muncul di hadapan mereka. Mereka dari Sekte Dao. Beberapa suara segera terdengar ketika semua orang melihat sekelompok besar orang ini. Namun sepertinya ada desahan dalam nada suara mereka. Berita tentang pertempuran sengit antara murid-murid Sekte Dao dan gerbang Yuan
jelas telah menyebar ke seluruh wilayah iblis unik seperti angin puyuh. Berhenti! Ying Xiaoxiao tiba-tiba berhenti di depan para murid Sekte Dao. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara sedingin es. Sejumlah besar murid di belakangnya segera berhenti dan kewaspadaan melonjak di mata mereka. Hahaha! Tawa samar dan acuh tak acuh tiba-tiba dipancarkan dari gunung di depan mereka ketika murid-murid Sekte Dao berhenti. Akhirnya suara angin kencang telah muncul. Banyak sosok menyapu dari segala arah. Setelah itu mereka membentuk setengah lingkaran yang benar-benar menghalangi jalan ke arah depannya. Yuan Chang! Mata Ying Xiaoxiao sedingin es saat dia melihat 3 orang berdiri di puncak gunung. Tinjunya yang seperti batu giok segera mengencang. Tidak terduga bahwa orang itu masih menolak untuk menunjukkan dirinya bahkan setelah kami memaksa kalian semua sedemikian rupa. Hahaha, toleransinya benar-benar luar biasa. Sepertinya dia benar-benar kehilangan semua arogansi yang dia tunjukkan di awal. Namun karena dia menolak untuk mengungkapkan dirinya, amarahku hanya bisa ditumpahkan pada kalian semua. Di atas gunung, Yuan Chang tersenyum dan memandang murid-murid Sekte Dao di kejauhan. Niat membunuh yang jahat perlahan muncul di matanya. Pada saat ini murid-murid Sekte Dao menatap murid-murid gerbang Yuan dengan tatapan yang mengandung kebencian. Wajah Ying Xiaoxiao sangat dingin saat dia melihat situasi di depannya dan mengepalkan tangannya dengan erat. Yuan Chang, ini hanyalah kompetisi sekte super. Tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu kan? Chen Gui mengerutkan keningnya. Dia memandang Yuan Chang di langit yang jauh dan berbicara dengan suara yang dalam. Hahaha, aku juga tidak ingin hal-hal berkembang sejauh ini. Namun aku tidak dapat menghentikan provokasi berulang kali dari beberapa individu. Jika aku tidak menggunakan cara seperti ini, orang lain mungkin berpikir bahwa gerbang Yuanku mudah diganggu. Ucap Yuan Chang tertawa kecil. Namun karena kau Chen Gui telah berbicara, aku harus memberimu sedikit wajah. Selama mereka bersedia menyerahkan Lindong dan membiarkan kami menghukumnya, kami tidak akan menyerang. Ucap Yuan Chang. Apa yang kau katakan? Bermimpi saja. Wajah cantik Ying Huan segera tertutup es saat dia berteriak dengan dingin. Kakak Chen Gui, mengapa repot-repot membuang kata-kata dengannya? Serahkan saudara Lindong, aku mungkin hanya akan menyerahkanmu. King Tan memutar matanya ke arah Chen Gui saat berkata. Chen Gui tidak berdaya dan tertawa pahit. Bukan aku yang meminta untuk menyerahkan saudara Lindong. Tatapannya sekali lagi melihat ke arah Yuan Chang setelah kata-katanya terdengar. Dia merentangkan tangannya dan berkata, sepertinya tidak ada yang perlu didiskusikan kalau begitu. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Ying Xiaoxiao, kau harus menyadari harga mahal yang harus dibayarkan sekte Daomu dalam pertempuran habis-habisan. Apakah kau yakin bahwa kau bersedia melakukan ini untuk Lindong? Ucap Lekian tertawa dingin. Kau pikir kau siapa? Kau ingin sekte Daoku membayar harga yang mahal? Aku tidak percaya bahwa pihakmu akan berakhir lebih baik. Mata Wang Yan menjadi gelap dan dingin saat dia berteriak. Bahkan musuh yang telah kalah berani bertindak begitu sombong. Sepertinya pelarian keberuntunganmu terakhir kali telah menyebabkan kepercayaan dirimu melonjak secara signifikan. Ucap Lekian menatap Wang Yan dan tertawa terbahak-bahak. Kau bisa datang dan mencobaku. Wajah Wang Yan dipenuhi dengan keganasan. Kekuatan sebenarnya jauh lebih kuat daripada ahli biasa di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Tampaknya ada beberapa jejak samar kehidupan yang bercampur dengan Qi di dalamnya. Selama periode waktu ini, Wang Yan dan Ying Xiaoxiao telah menyempurnakan pil kehidupan yang mendalam. Dan kehidupan samar Qi lahir di dalam tubuh mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menyentuh pintu ke tahap kehidupan yang mendalam. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kau sebenarnya telah sedikit meningkat, namun hanya dengan sedikit kehidupan Qi ini, kau masih tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu arogan di hadapanku. Ucap Lekian. Pada saat ini kipas yang dapat dilipat di tangan Ling Zhen mengipasi dengan lembut.
Sudut mulutnya membentuk senyum dingin saat dia melihat murid-murid Sekte Dao. Kalau begitu, ayo lakukan. Senyuman dingin di mulut Ling Zhen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini. Dia sudah dengan cemas menunggu untuk melihat kepanikan dan ekspresi putus asa pada murid-murid Sekte Dao ini. Yuan Chang tersenyum dengan acuh tak acuh. Setelah itu, mereka bertiga perlahan melangkah maju saat Yuan Power yang agung melonjak keluar. Dalam sekejap, tampak seolah-olah semua kekuatan Yuan di daerah itu samar-samar mulai mendidih. Penonton di sekitarnya merasakan jantung mereka berdebar sedikit lebih keras ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka tahu bahwa gerbang Yuan akan menyerang. Melihat ini, Chen Gui menghela nafas dalam-dalam. Setelah itu dia menatap Yuan Chang dan maju selangkah. Aku akan menghentikan Yuan Chang. Terima kasih saudara Chen Gui, ucap Ying Xiaoxiao merasa bersyukur ketika mendengar ini. Lindong saat ini tidak ada. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengandalkan Chen Gui untuk menghentikan Yuan Chang. Berita tentang situasi di sini telah menyebar ke seluruh wilayah iblis unik. Lindong seharusnya menerimanya. Selama kita bertahan, dia akan bisa bergegas ke sini. Chen Gui ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya tetap mengangguk. Dia telah melihat pertempuran Lindong dengan Lei Qian. Yang pertama memang cukup kuat. Namun masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Yuan Chang. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar memahami kepercayaan yang mendasari kelompok Ying Xiaoxiao. Namun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi meskipun dia tidak mengerti. Aku akan berurusan dengan Lei Qian. Wang Yan memegang pedang hitam berat di tangannya dan mendengus. Ying Xiaoxiao mengangguk. Setelah itu dia mengangkat kepalanya, matanya mengandung sedikit rasa dingin saat mereka mengunci Raja Roh kecil Ling Zhen dan dia berkata, serahkan Ling Zhen pada aku. Huan, King Ye, kalian berdua akan memimpin murid Sekte Dao lainnya dan menghentikan murid gerbang Yuan yang tersisa. Ying Huan dan King Ye mengangguk berat. Yang pertama mengulurkan tangannya yang seperti batu giok saat sitar ponik surgawi berwarna merah muncul dalam sekejap. Teman-teman muridku, Ying Xiaoxiao perlahan menghirup udara yang tampaknya menjadi sedingin es karena suasana yang tegang. Matanya berputar dan menyapu semua wajah murid Sekte Dao. Tolong perkuat Sekte Dao kami. Kegembiraan liar melonjak ke mata semua murid Sekte Dao pada saat ini. Pada saat yang sama, raungan dalam yang luar biasa bergema secara teratur. Perkuat Sekte Dao kami. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.